Hai, namaku Sarah, aku 16 tahun, dan aku mendengarkan apapun yang ayahku katakan. Bagaimana kamu membiarkan orang tuamu tahu bahwa kamu sudah dewasa? Tonton video ini sampai akhir, dan kamu akan temukan bagaimana menuruti ayahku menghancurkan hidupku dan apa yang terjadi ketika aku menentangnya. Ayahku adalah keluargaku, dan kita mencintai satu sama lain. Ayahku selalu melindungiku dari bahaya dunia. Jadi aku tidak bisa mengenakan makeup, memakan junk food, atau berkomunikasi dengan para pria. Aku mencintai ayahku, jadi aku melakukan semua yang dia katakan. Ayahku juga menginginkanku untuk tumbuh sebagai seorang pelari hebat, tapi sejujurnya tidak peduli sekeras apa aku berusaha, aku tidak pernah mencintai lari. Aku suka menggambar. Aku ingin menjadi artis suatu hari nanti, tapi dia berkata hal seperti ini tidaklah serius. Walaupun begitu, aku diam-diam menyiapkan untuk ujian dari kelas gambar. Aku punya 2 bulan untuk bersiap. Kita memiliki sebuah maraton di kota kami. Tentu saja aku mengikutinya. Dan sebelum mulai, aku bertemu Paul. Kita bahkan berbincang sedikit. Paul berkata bahwa dia akan ke camp keren di mana dia akan berada di tim lari. Dan di sana juga ada tim artis. Dan semua orang berkomunikasi baik dengan satu sama lain. Aku sangat bersemangat untuk pergi ke sana. Tentu saja ketika ayahku melihatku dan Paul, dia sangat marah. Dia bahkan membentakku di depan semua orang untuk kebaikanku sendiri. Apa orang tuamu menghukummu di depan publik? Aku sangat sedih bahwa aku membuat ayahku marah. Tapi aku tetap bermimpi tentang camp itu. Itu cukup membingungkan. Lariku biasa saja. Dengan gaya seekor kura-kura hamil, kata ayah bercanda. Dia tidak bercanda ketika kita pulang ke rumah. Aku sangat mengecewakannya. Dia ingin aku berlatih lebih lagi. Dan aku ingin menyenangkan ayahku dengan kelas lari yang lebih intensif. Tapi lalu itu berarti bahwa semua persiapan untuk ujian menggambar akan tertunda. Itu disayangkan. Tapi keinginan ayahku lebih penting. Ketika ayah tenang, aku memutuskan untuk menyempilkan ide akan campnya. Siapa tahu aku beruntung. Tentu saja, itu semua percuma. Ayah berkata aku tidak akan pergi kemanapun tanpanya. Bahwa aku butuh untuk berpikir tentang maraton yang gagal. Bukan tentang hiburan. Di saat malam aku mendapat panggilan dari Paul. Kita berbincang tentang maratonnya, dan lalu dia tiba-tiba bertanya apa aku mau menemuinya. Apa orang tuanya mengizinkannya untuk keluar sendiri seperti itu? Tentu saja aku berkata bahwa aku mau, tapi ayahku tidak akan membiarkanku meninggalkan rumah. Jadi aku meminta Paul ke rumah kami. Aku ingin membiarkan ayah melihat bahwa Paul adalah anak yang baik, bahwa dia adalah pelari yang serius, dan mungkin dia bisa membiarkan kami berteman setelah itu. Tapi ayah tidak menyukai Paul. Dia menendang Paul tepat di depan pintu dan mengunciku di kamarku. Dia berteriak bahwa dia tidak membesarkanku seperti ini, bahwa aku mempermalukannya. Mendorongku ke kamar, ayah melihat gambarku. Dia bertanya apa itu. Aku takut bahwa dia akan merobeknya. Jadi aku berkata bahwa itu adalah hadiah hasil pekerjaan dari teman sekelasku. Dia memaksaku untuk berhenti berkomunikasi dengan gadis itu. Dia menghabiskan hidupnya dengan omong kosong. Aku terus berkata pada diriku bahwa ayah menginginkan yang terbaik untukku. Tapi sejujurnya, aku semakin sedikit mempercayainya. Apa itu benar-benar didasari cinta? Bahwa ayah melakukan sesuatu seperti ini? Dan aku tidak memiliki teman sama sekali? Apa kencan, pakaian mahal, film, dan kafe sangat menakutkan. Sampai dia harus melindungiku dari mereka dengan semua kekuatannya? Apa menjadi seorang pelari hebat hanya jalan satu-satunya cara bertahan di dunia ini? Aku tidak tahu jawabannya. Aku takut dan terluka. Malamnya, teman atlet ayahku datang untuk menemuinya. Ayah dulu adalah kandidat dari tim Olimpiade. Dia diramalkan hampir menjadi juara dunia. Lalu dia mendapat cedera dan harus meninggalkan olahraga. Jadi mungkin dia berpikir bahwa jika dia tidak berhasil melakukannya, maka aku bisa, tapi aku tidak menginginkannya. Ayah memintaku untuk menemui tamunya dan mulai menyombongkan lariku yang luar biasa. Tapi teman-temannya membuat candaan dari kemenanganku. Ternyata anak-anak mereka lebih keren dariku. Aku tidak sedikit pun tersinggung, karena mereka semua berkata bahwa latihan yang sebenarnya ada di camp. Dan lalu mereka mulai berargumen tentang camp mana yang lebih baik. Ayah mendengarkan mereka dan mengangguk. Akhirnya aku mendapat sebuah kesempatan untuk pergi ke camp. Aku siap untuk memeluk semua orang tua ini. Dan keesokan harinya, aku akhirnya menyadari bahwa apa arti dari cinta ayah. Aku mendapat kram di kakiku saat latihan. Aku memberitahu pelatihnya. Dia berkata aku hanya mencari alasan untuk tidak berlari. Ketika ayah datang menjemputku, pelatihnya menceritakan itu juga padanya. Aku berpikir ayahku akan membela sisiku. Dia tahu apa rasanya memiliki kram di lintas lari, tapi dia terus mengangguk dan mengangguk. Dia bahkan tidak mendengarkanku. Dia berkata aku malas dan aku tidak mencintainya karena aku tidak melakukan apa yang dia katakan. Dan bahwa pelatihnya selalu benar karena dia lebih tua. Tapi ayah tetap mengirimku ke camp. Tentu saja,
dengan syarat aku menghubunginya setidaknya 3 kali sehari. Dan aku hanya berbicara dengan pelari perempuan, dan bahwa aku akan menjadi anak baik. Tetap, itu secercah kebebasan untukku. Tapi aku tidak begitu akur dengan orang lain. Mereka berpikir aku aneh, karena aku mengikuti instruksi ayahku. Apa orang tuamu juga mengontrol setiap langkahmu? Itu menyedihkan bahwa Dylan menganggapku aneh juga. Dia adalah pria paling tampan di antara para artis. Aku bertemu dengannya di camp, dan aku sangat takut bahwa semua orang akan memberitahu ayahku tentang itu. Dylan dan aku bahkan memiliki makan malam di meja yang sama beberapa kali. Aku melakukan semua yang aku bisa untuk membuatnya menyukaiku. Ketika dia berkata bahwa dia menyukai gadis dengan rambut terurai, aku langsung melepaskan karet dari rambutku. Dan ketika dia berkata dia tidak menyukai warna hijau, aku menaruh kaos hijauku jauh di sudut dari koperku. Dan akhirnya Dylan mengajakku untuk kencan nyata. Kita berjalan melalui hutan bergandengan tangan. Itu keajaiban. Dan lalu kita pergi ke danau dan Dylan bertanya jika aku ingin pergi berenang. Aku tidak ingin karena airnya terlihat dingin. Tapi jika Dylan menawarkannya dan aku menolak, apa aku melukainya? Apa itu menunjukkan bahwa aku tidak menyukainya? Tapi jika aku setuju, aku harus masuk ke airnya. Dan lalu Dylan akan tahu bahwa aku tidak suka berenang, dan dia akan tersinggung. Itu sangat sulit, aku hampir kehilangan diri. Aku berkata itu sudah larut dan kabur ke camp. Seperti seorang bodoh. Aku pikir Dylan tidak akan pernah ingin bicara denganku setelah itu. Tapi keesokan harinya, dia mengundangku untuk piknik. Semuanya berjalan lancar. Dylan menceritakan cerita lucu dan aku tertawa. Tapi lalu dia menuangkanku segelas jus sayuran. Aku tidak tahan dengan jus sayuran. Tapi saat Dylan menuangnya, aku mengambil napas dalam, seperti aku akan meminum obat pahit, dan mencobanya sedikit. Tetap aku tidak bisa tidak meringis. Dylan menyadarinya. Dia berkata bahwa jika aku tidak menyukai jus sayuran, aku tidak harus meminumnya. Ayah juga berkata, jika aku tidak suka berlari, jangan berlari. Tumbuh sebagai pecandu narkoba, seorang anggota masyarakat yang tidak berguna. Aku berkata aku menyukai jus sayuran dan meminumnya lagi. Dylan mendesah dan berkata, aku mungkin tidak mempercayainya jika aku tidak bisa jujur dengannya. Untuk sesuatu yang simpel seperti jus, aku merasa sedih dan hangat di saat yang bersamaan. Bisakah aku benar mempercayai Dylan? Di saat itu aku terbuka dan menceritakan semuanya padanya. Aku menceritakannya tentang ayahku, tentang kelas seni, dan tentang lari sialan. Dylan hanya mendengarkan dalam diam dan menepuk tanganku. Ketika aku selesai, Dylan memiliki air mata di matanya. Dia berbisik padaku bahwa cara hidupku tidak tertahankan. Dan jika dia butuh untuk menyelamatkanku dari ayahku, dia tahu nomor telepon dari penampungan untuk korban pelarian dari penyiksaan. Aku berkata aku tidak akan meninggalkan ayah sendiri. Dan Dylan membuatku berjanji untuk melihat hubunganku dengan ayah. Lalu Dylan melihat gambarku dan berkata bahwa aku jelas harus belajar untuk menjadi seorang artis. Ya Tuhan, hanya di saat itu aku menyadari apa yang salah dengan keluargaku. Aku bahkan tidak tahu bahwa orang lain bisa memilih hal untuk dimakan dan diminum. Kapan untuk berenang, musik apa untuk didengarkan. Keesokan harinya ayahku tiba di camp. Dia marah. Seseorang memberitahunya tentang Dylan dan aku. Dia meraih tanganku dan memberitahuku bahwa semua orang tahu anaknya adalah seorang penggoda. Setelah berbicara dengan Dylan, aku siap untuk sebuah percakapan serius dengan ayahku. Tapi bukan untuk eksekusi publik. Aku mengikutinya karena terbiasa. Tapi lalu aku berpikir, persetan. Aku berhenti dan memberitahu ayahku dengan halus bahwa aku hanya akan bicara dengannya secara privat, dan dia akan mendengarkanku. Ayahku terkejut. Rahangnya terjatuh. Dia bahkan berhenti dan itu ketika aku mengatakan semuanya. Bahwa aku tidak akan memenuhi mimpi masa kecilku. Bahwa aku ingin berpacaran dengan Dylan. Bahwa aku memiliki bakat menggambar dan aku ingin mengambil kelas seni. Aku takut, tapi aku merasa aku benar. Aku pikir aku terlalu jauh kali ini, karena ayahku berubah ungu. Apa yang akan terjadi? Akankah aku dilenyapkan dari rumahku? Akankah dia membuatku berlari sampai mati? Tapi seketika ayahku memberiku sebuah pelukan besar. Dia berkata dia sudah bertindak terlalu jauh, dan mungkin seni bukanlah hal yang buruk. Dan jika aku ingin berhenti berlari, itu adalah hakku. Walaupun dia menambahkan bahwa aku akan menyesalinya. Wow, aku akhirnya melakukannya, bahwa jika aku menyesalinya ratusan kali nanti. Tapi untuk sekarang, aku tidak memiliki penyesalan. Aku mendapat banyak pujian di kelas seni. Dylan suka caraku menggambar, dan aku akan tetap berlari di pagi hari untuk diriku.
Subscribe channel ini, jadi kamu tidak ketinggalan cerita menarik yang baru.